Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinson Permana dengan NPM 335 10 359. Nah, di sini saya akan melakukan tugas yaitu mempelajari agar aplikasi kita dapat berinteraksi dengan hardware device. Oke, langsung saja saya membaca di sini. Nah, ini pertama itu menjalankan aplikasi di perangkat hardware. Lalu di uji aplikasi untuk Anda. Nah, menyiapkan perangkat. Yang pertama itu ada menyiapkan perangkat untuk pengembangan. Sebelum mulai progres debug, tentukan apakah Anda ingin terhubung di perangkat menggunakan kabel USB atau WiFi. Lalu langkah berikut. Pertama itu di perangkat, buka aplikasi dan apps developer dan lalu aktifkan proses debug. Kemudian siapkan sistem agar mendeteksi perangkat Anda, Chrome, macOS atau Windows atau Ubuntu Linux sekalipun. Nah, setiap pengguna yang ingin menggunakan Adobe harus ada dalam grup plugdev. Jika melihat pesan error yang menyatakan bahwa Anda tidak berada dalam grup, tambahkan diri Anda ke dalam grup menggunakan perintah berikut, yaitu sudo username plugdev logname. Grup hanya akan memperbarui saat login, jadi Anda harus logout secara perubahan dapat diterapkan saat login kembali. Anda dapat menggunakan ID untuk memeriksa apakah Anda sudah berada dalam grup plugdev atau belum. Sistem harus menginstal aturan UDEF yang mencakup perangkat pakai Android. Platform Tool Common berisi sekumpulan aturan UDEF default yang dikelola oleh komunitas untuk perangkat Android. Untuk menginstal paket tersebut, gunakan perintah apt-get install Android SDK Platform Tool Common. Nah, kemudian menghubungkan ke perangkat menggunakan USB. Setelah Anda bisa siap dan terhubung melalui USB, klik Run di Android Studio, membuat dan menjalankan aplikasi. Anda juga dapat menggunakan Adobe untuk memberikan perintah seperti berikut. Pastikan bahwa perangkat Anda terhubung dengan menjalankan perintah Adobe dari directory Android SDK platform tool Anda. Jika sudah terhubung, perangkat Anda akan tercantum pada daftar. Jalankan perintah Adobe dengan flag D untuk menargetkan perangkat Anda. Kemudian menghubungkan ke perangkat menggunakan Wi-Fi. Android 11 dan versi baru mendukung deployment dan proses debug aplikasi secara kabel dan workstation menggunakan Android Debug Bridge. Misalnya Anda dapat mendeploy aplikasi yang dapat didebug ke beberapa perangkat jarak jauh tanpa harus menghubungkan perangkat secara langsung melalui USB dan mengalami masalah koneksi USB umum seperti penginstalan driver. Untuk menggunakan proses debug kabel, Anda harus menyambungkan perangkat ke workstation menggunakan kode penyambungan. Untuk mulai selesaikan langkah-langkahnya, yaitu pastikan workstation dan perangkat Anda terhubung ke jaringan dari kabel yang sama. Kemudian pastikan perangkat Anda menjalankan Android 11 atau lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, kemudian pastikan Anda telah menginstal Android Studio baru di workstation Anda. Upgrade SDK platform tool ke versi terbaru. Nah, untuk menghubungkan perangkat, ikuti langkah-langkah berikut. Buka Android Studio, lalu pilih Pair Device Using dari menu menjalankan konfigurasi. Nah, seperti yang di gambar ini. Nah, ini. Nah, oke, lanjut saja di sini ke mendebug kode. Nah, mendebug aplikasi Anda. Anda sudah menyediakan debugger yang memungkinkan Anda melakukan hal berikut ini dan banyak lagi. Pertama, milih perangkat untuk mendebug aplikasi, kemudian menetapkan .nt sementara dalam kode Java, Kotlin, dan C atau C++, kemudian memeriksa variabel dan mengevaluasi ekspresi pada saat runtime. Ini berisi petunjuk operasi debugger dasar untuk mendokumentasi lainnya. Kemudian mengaktifkan proses debug. Sebelum Anda dapat mulai proses debug, lakukan hal berikut. Aktifkan proses debug di perangkat Anda. Jika Anda menggunakan emulator, proses debug diaktifkan secara default. Namun untuk perangkat terhubung, Anda perlu mengaktifkan proses debug dalam opsi developer perangkat. Kemudian jalankan variabel bool yang dapat didebug. Gunakan varian bool yang menyertakan debugger true dalam script Kotlin dalam konfigurasi bool. Biasanya dapat pilih varian debug default yang disertakan dalam setiap project Android Studio meskipun tidak terlihat dalam file. Namun jika Anda menentukan jenis build baru yang selalu dapat debug, Anda harus menambahkan debuggable terus ke jenis build tersebut. Nah, mulai proses debug. Anda dapat mulai sesi proses debug dengan langkah berikut, yaitu tentukan .nt sementara dalam kode aplikasi Anda. Pada toolbar pilih perangkat untuk mendebug aplikasi dari menu perangkat target.
Jika tidak memiliki perangkat yang dikonfigurasi, Anda harus menghubungkan perangkat melalui USB, menghubungkan perangkat melalui Wi-Fi, atau membuat DV untuk menggunakan Android emulator. Kemudian di toolbar klik debug. Jika aplikasi Anda sudah berjalan di perangkat, dialog akan muncul yang menanyakan apakah Anda ingin beralih ke debug. Maka perlu dimulai ulang untuk mulai proses debug agar instalasi aplikasi yang sama tetap berjalan. Klik cancel debug lalu pasang debugger ke aplikasi yang sedang berjalan. Jika tidak, Android Studio akan membuat aplikasi menandatangani dengan kunci debug menginstalnya di perangkat yang Anda pilih dan menjalankannya. Kemudian jika jendela debug tidak terbuka, pilih View Tool Window Debug atau klik Debug di kolom jendela alat. Kemudian lanjut menganalisis dan mengatasi masalah error. Nah, ini sudah lanjut menguji kode Anda. Menguji aplikasi halaman ini menyalakan berbagai alat yang membantu dan membuat mengkonfigurasi dan menjalankan pengujian dari Android Studio dan Command Line. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut dari dasar pengujian dan cara menulis pengujian, lihat menguji aplikasi di Android. Ada berbagai cara untuk menjalankan dan mengkonfigurasi pengujian Anda, yaitu pengujian di Android Studio, yaitu untuk kebutuhan pengujian dasar. Android Studio menyertakan fitur yang membantu Anda membuat, menjalankan, dan melihat hasil pengujian. Mulai dari ide. Dengan menggunakan Android Studio, Anda dapat mengarahkan dan mengklik kode sumber aplikasi untuk membuat dan menjalankan pengajuan bagi kelas atau mode tertentu. Menggunakan menu untuk mengonfigurasi beberapa perangkat pengujian dan berinteraksi dengan jendela alat materi uji untuk memvisualisasikan hasil pengujian. Untuk mengetahui informasi lengkap tentang cara menggunakan Android Studio untuk membuat dan mengelola pengujian, dia menjalankan pengujian dari Command Line. Untuk pengetahuan lebih mendetail, Anda dapat menjalankan pengujian dari Command Line. Pengujian Command Line menyediakan cara mudah untuk menargetkan modul atau membuild varian satu per satu dalam kombinasi. Menjalankan pengujian selalu seagak debug grade, menunjukkan penyesuaian terbanyak dalam hal pengujian yang ingin dirancang. Nah, menjalankan pengujian dari Command Line juga berguna pada sistem integrasi berkelanjutan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, lihat mengenai pengujian. Oke, pengujian lanjut. Untuk kebutuhan pengujian lanjutan, Anda dapat mengakses iklan default, mengkonfigurasi opsi Gradle untuk mempertemukan ulang kode sehingga pengujian dipisahkan dalam modulnya sendiri. Untuk mengetahui, oke, lanjut saja ke mempublikasikan aplikasi. Mempublikasi aplikasi Anda. Penerbitan adalah program yang membuat Android yang tersedia bagi pengguna. Saat Anda menerbitkan aplikasi Android, Anda melakukan hal berikut. Siapkan aplikasi untuk dirilis. Selama tahap persiapan, Anda membuat versi rilis aplikasi Anda. Kemudian rilis aplikasi tersebut untuk pengguna. Halaman ini memberikan gambar umum tentang proses persiapan untuk menerbitkan aplikasi Anda. Jika Anda berencana untuk menerbitkan di Google Play, jika Anda menggunakan server integrasi berkelanjutan, Anda dapat mengonfigurasi untuk mengaplikasikan langkah-langkah yang diberikan di sini. Nah, kemudian siapkan aplikasi Anda untuk dirilis. Produksi aplikasi Anda untuk dirilis adalah proses multi-langkah yang melibatkan tugas berikut. Kemudian, pertama, konfigurasikan aplikasi Anda untuk dirilis. Minimalnya Anda perlu memastikan bahwa pencatatan dinonaktifkan dan dihapus, dan bahwa varian rilis Anda memiliki pengaturan script. Anda juga harus mengatur informasi versi aplikasi Anda. Kemudian buat dan tangani versi rilis aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan file build dengan tp build rilis untuk membangun dan menangani versi rilis aplikasi Anda. Kemudian uji versi rilis aplikasi. Sebelum menginstruksikan aplikasi, Anda harus menguji versi rilis secara menyeluruh pada setidaknya satu perangkat ponsel target dan satu perangkat tablet target.
install Slack berguna untuk pengujian di berbagai perangkat dan konfigurasi. Kemudian perbarui sumber daya aplikasi untuk rilis. Pastikan semua sumber daya aplikasi seperti film multimedia dan grafik perlu diperbarui disertakan dalam aplikasi Anda untuk Anda server produksi yang sesuai. Dan sekuensi penilaian jarak jauh yang dibutuhkan aplikasi Anda. Jika aplikasi Anda bergantung pada server lain eksternal, pastikan server lain tersebut aman dan siap digunakan di lingkungan aplikasi, di lingkungan produksi. Anda mungkin perlu melakukan beberapa tugas lain sebagai bagian dari proses persiapan. Misalnya, Anda perlu membuat akun di pasar aplikasi yang Anda gunakan jika Anda belum memilikinya. Anda juga perlu membuat akun untuk aplikasi Anda mungkin ingin menyiapkan perjanjian lisensi pengguna akhir untuk melindungi diri Anda, organisasi Anda, dan kekayaan intelektual Anda. Oke, baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.